Pemirsa, tren pertumbuhan industri klinik kecantikan membuka banyak peluang bagi para pelaku industri dan juga investor. Permintaan tinggi terhadap layanan instan dari kalangan muda memperkuat prospek jangka panjang bagi layanan non-invasif seperti laser atau perawatan berbasis teknologi modern. Tak hanya berkembang dari segi jumlah, industri klinik kecantikan di Indonesia juga mengalami diversifikasi layanan yang semakin beragam. Dan untuk membahas seberapa besar cuan menjanjikan di balik industri kecantikan, telah hadir bersama kita di studio Berita 1 PIK 2, Ibu Dr. Ayu Widyaningrum, owner PT Widya Estetik Klinik. Dr. Ayu, terima kasih sudah hadir. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selalu insecure ya kalau misalnya ada dokter kecantikan hadir, langsung Gitu pengennya ya? konsultasi bawaannya. Iya bener banget sih Kita ya. sekarang ngobrolin bisnis dulu, Dok. Iya. Sebetulnya pasti dengan judulnya aja Widya Estetik Klinik pasti klinik kecantikan. Tapi boleh Iya. dong diceritakan sebetulnya profil Widya Estetik Klinik ini apa Sebenarnya dan Widya bagaimana? Estetik ini dia tidak hanya ke kecantikan tetapi kita berbasis pratama. Jadi ada pelayanan juga, pelayanan umum, pelayanan gigi ya, kemudian pelayanan estetik. Nah, lebih ke situ dia. Oke, jadi umum, estetik, dan gigi. Kenapa memilih tiga ini atau emang ini yang lagi digandrungi? Sebenarnya Widya Estetik ini konsennya pada pelayanan jasa yang basisnya saya tidak hanya mengobati orang yang sehat, Mas. Nah, fokusnya sekarang saya sudah pengen bagaimana tindakan estetik ini aman untuk pasien saya yang sedang pengobatan kencing manis. Oke. Ya, kemoterapi, kemudian pasien-pasien saya yang lupus dan pasien saya yang autoimun. Sehingga saya lebih selektif untuk memilih produk apa yang bisa saya gunakan untuk semua pasien saya. Tidak hanya yang sehat tetapi yang sakit. Ini menarik karena memang banyak sekali juga orang sekarang lebih berhati-hati sejak COVID ya. Iya, Bagaimana benar. mereka juga memilah-milah apa yang masuk ke dalam tubuhnya begitu. Benar. Ini konsiderasinya apakah dimulai saat COVID itu atau memang dari dulu niatnya sedemikian, Dok? Jadi gini, Mas, dari awal itu Widya Estetik ini saya selalu bilang bahwa saya tidak tahu kondisi pasien pada saat melakukan treatment estetik di saya. Apakah saat itu pasiennya sedang tahu bahwa dia kencing manis, apakah pasiennya itu tahu pada saat itu dia autoimun atau tidak. Nah, itu sangat penting. Karena pada dasarnya saat kita tanya di anamnesa, apakah ibu punya riwayat kencing manis? Enggak, Dok. Kita kan nggak ngecek langsung ya, Mas ya, gitu. Jadi, aku harus lebih selektif dan lebih hati-hati di mana dari awal saya sudah bilang bahwa semua treatment yang kita lakukan itu harus safety untuk semua orang. Nah, itu. Baik. Bukan hanya untuk yang sakit tapi yang sehat juga harus dijaga. Taunya ada sesuatu di dalam tubuhnya. Artinya adalah fokusnya apa? Pada suatu treatment pada orang yang sakit aja aman, apalagi ini bisa kita lakukan pada orang yang sehat. Tentu saja udah pasti dong terjamin untuk keamanannya. Wow, ini menarik sekali lah. Sebetulnya berbicara kembali terkait latar belakang PT Widya Estetik Klinik ini hadir di pasar Indonesia. Sebetulnya apa? Ketimbang memang tentu bisnis adalah tujuannya cuan begitu. Apakah ada tujuan lainnya secara moral begitu? Sebenarnya kalau misalnya tujuannya cuan itu lebih kayak gini, Mas. Saya membangun Widya Estetik itu awalnya adalah memang pengen mencakup semua kalangan sehingga saya bisa mengobatin permasalahan kulit pasien tidak hanya mohon maaf menengah ke atas tapi menengah ke bawah. Tetapi Widya Estetik ini berkembang terus ya, Mas ya, dan akhirnya yang memang datang ke Widya Estetik ini kebanyakan memang mayoritas menengah ke atas karena memang membutuhkan botok, filler seperti itu. Nah, bagaimana dokter dengan pasien-pasien yang menengah ke bawah? Mereka biasanya kita akan konsultasikan permasalahannya yang cukup simpel seperti akne, melasma, dan keunikan Widya Estetik kami tidak memaksa. Jadi kita di sini seperti memberikan pilihan, beberapa pilihan ke pasien, kita menjelaskan berdasarkan finansial pasien yang memilih, kita kembalikan lagi ke pasien seperti Enggak itu. terus dikejarin ya, Dok? Biasa kan kita konsultasi satu langsung propose banyak. Enggak boleh karena kita tahu betul bahwa jadi prinsip PT Widya Estetik adalah mengacu ke saya. Saya punya prinsip bahwa kita sebagai seorang dokter itu wajib menjelaskan dan sebagai seorang pasien mereka berhak memilih. Nah, itu yang memang benar-benar saya terapkan hingga saat ini. Jadinya memang sama-sama senang, happy begitu ya, tidak terpaksa gitu menjalaninya karena kondisi finansial juga penting. Dok, bagaimana sebetulnya dari Widya Estetik sendiri melihat prospek industri kecantikan di pasar Indonesia? Tadi sudah saya sampaikan banyak sekali gitu perkembangannya dan pesat membangun ekonomi negara. Wow, luar biasa ya, dan tidak menutup kemungkinan kita mungkin suatu saat jika memungkinkan kita bisa bekerja sama antara
dokter estetik dengan dokter surgery karena memang ini saling berhubungan ya. Kenapa berhubungan? Semua dokter ini mempunyai kompetensinya masing-masing. Jadi tidak ada salahnya bahwa harus ya sudah dimulai pemerintah membuat SOP yang jelas sehingga kita tahu batasan di mana kita nantinya bisa merujuk pasien yang memang sudah grade kantong matanya sudah sangat berat grade 4 kita rujuk ke dokter-dokter bedah plastik mana yang memang bisa kompetensinya di estetik. Jadi mungkin suatu saat Indonesia ini estetik ini akan menjamur, tetapi tahun ke tahunnya yang nantinya akan berkembang adalah surgery malahan. Surgery dan bagaimana juga masyarakat sebetulnya teredukasi begitu ya, pintar juga memilih klinik yang maaf gak boleh asal-asal begitu dan secara sertifikasi, kompetensi dan lain-lain. Ada saran mungkin bagaimana banyak masyarakat kan salah dan jadinya malpraktek nih yang rame-rame. Oke, saran dari saya yang paling penting adalah kalian wajib tahu dokternya ya. Cek dokternya di KKI, Konsul Kedokteran Indonesia. Yang kedua adalah izin dari kliniknya. Kliniknya ini izin salon ataukah izinnya klinik Pratama. Ini penting nih. Itu. Berikutnya adalah kalian wajib tahu obat apa yang dimasukkan di wajah kalian. Oh yes. Misalnya untuk kantong mata, oh dok hari ini saya mau ini dilakukan tindakan apa? Filler, botox, simulator kolagen atau thread lip. Sehingga apa? Pasiennya wajib tahu. Sehingga pada saat ada kegawat daruratan atau tindakan efek samping yang terjadi, pasien dokter yang berikutnya mungkin yang dirujuk itu paham apa yang harus dilakukan. Itu poinnya, itu terpenting. Baik. Emangnya boleh dok seorang pasien itu menanyakan obat yang dimasuk? Itu wajib. Wajib tahu. Misalnya mohon maaf anggap saya pakai filler dok, misalnya fillernya izin dok, boleh nggak tahu mereknya? Oh silahkan. Ya. Kenapa? Karena itu adalah hak pasien. Jadi pada itu sangat penting untuk kita tahu penanggulangan gawat darurat jika terjadi misalnya nekrosis pada pasien itu. Jadi kita tahu. Nah, jadi apa yang dimasukkan ke tubuh dan kemungkinan ada kejadian di masa yang akan datang kita paham ada apa di dalam diri kita. Selesai sedikit konsultasi, kita geser dulu ke kinerja dari Widya Estetik ini pada tahun 2024 dan di mana 2025 ini juga sudah mulai selesai nih semester satunya. Bagaimana dok capaiannya? Wow luar biasa ya mas ya. Saya merasa itu Widya Estetik dari 2000 yang lagi meningkat banget itu 2017, 18 sampai sekarang dan alhamdulillah pada saat COVID kunjungan pasien itu tidak berkurang. Kok bisa? Kok bisa? Ya, pertanyaannya adalah di inovasi. Wow. Inovasi apa sih dok? Widya Estetik ini mempunyai suatu inovasi yang dia tidak ada di klinik lain. Jadi saya menciptakan suatu skin booster yang saya ambil dari pengobatan atau untuk recovery pasien-pasien post kemoterapi itu ada antioksidan yang dimasukkan. Jadi memang ini secara khusus untuk pasien-pasien. Kemudian kita teliti, ini bisa nggak sih untuk kulit pasien, untuk melasma tentu saja. Dan ternyata saya setelah membaca jurnal dan saya melakukan, itu bisa. Dan akhirnya terbentuklah namanya Luxury Booster. Dan sekarang saya itu tidak lagi ke brand mas, tapi lebih ke sifatnya kita menciptakan sesuatu yang teknologinya itu autologus dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien. Dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien ini yang mencapai capaian atau kinerja perusahaan luar biasa. Semester 1 2025 jangan-jangan sudah melampaui target sepanjang tahun. Itu rahasia ya mas ya. Dokter, lalu bagaimana dengan pengembangan produk jasa yang dihadirkan oleh Widya Estetik Klinik yang hingga saat ini juga melihat seperti yang Anda tadi sharing bahwa inovasi terus dilakukan. Layanan kecantikan apa sih yang berkontribusi banyak nih? Orang-orang biasanya datang nyari apa sih sekarang? Kalau yang sekarang itu banyaknya kasus adalah melasma ya dan contouring wajah. Nah itu ya. Melasma itu itu plek ya. Jadi kasusnya itu adalah banyaknya pasien-pasien yang mengalami proses kayak plek yang terjadi mungkin pasiennya menggunakan mungkin sering peeling, mungkin sering laser atau menggunakan krim-krim yang mungkin ya ada bahan yang berbahaya sehingga efek sampingnya adalah ke pigmentasi. Nah, pengobatan plek sangat banyak dan satu hari itu bisa kayak saya menemukan kasus plek itu sekitar kalau kunjungan untuk plek saja itu sekitar di 30 pasien mas. Nah belum lagi untuk contouring wajah yang paling booming apa dok, yaitu hidung ya. Dia menggunakan thread lip ya, botox itu masih ngetrend ya. Dan dia
penirusan wajah. Penirusan wajah, apalagi mungkin yang orang-orang yang takut akan penuaan-penuaan dini begitu ya, itu sering banget dicari. Tapi karena sekarang laser kurang Mas ya, di 2025 ini karena memang pasien-pasien yang datang ke kami itu adalah pasien-pasien yang mempunyai datang itu dengan keluhan efek samping dari laser. Nah, jadi mereka, dok aku nggak mau laser lagi deh, udah kayak gitu. Jadi kita tawarkan ya perawatan kayak misalnya autologous booster, kemudian luxury booster seperti itu. Baik, yang kita ciptakan. Menarik sekali, tapi bukan berarti laser tidak disarankan. Mungkin untuk beberapa orang masih disarankan gitu ya, dok. Tetapi untuk 2025 kalau di kami itu kunjungannya menurun. Kunjungannya menurun. Lantas apa yang mendorong peningkatan kinerja perusahaan industri kecantikan ini selain memang inovasi, tentu komitmen, konsistensi dari niat baik tadi untuk dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien, apa dok? Kualitas ya, kualitas pelayanan dan bagaimana kita bisa mendengarkan pasien ya, poinnya adalah itu. Berikutnya adalah kita memberikan obat yang tepat ya. Menurut saya adalah itu yang membuat pasien tidak bisa kelain hati ya. Jadi even masyarakat itu seperti ini Mas, masyarakat ini dia akan mencari sesuatu yang viral. Tetapi pada saat dia merasa oh ternyata nggak cocok, balik lagi tuh dia sama. Nah itu saya itu selalu bilang bahwa dulu pada saat saya sebelum pengen jadi dokter estetik, saya pengen pada saat saya menjadi dokter estetik pasien mau kemanapun dia akan selalu ingat saya. Nah itu dia. Oke, akan kembali begitu ya ke tangan yang memang benar-benar disarankan. Nah dalam perjalanan pengembangan Widya Estetik ini, apakah melakukan kolaborasi juga berbagai pihak? Tadi kan dokter sempat menyinggung viral, karena banyak sekali yang viral-viral ini kolaborasi dengan para influencer dan selebriti misalnya. Yang menunjukkan sebetulnya endorsement dan belum tentu cocok bagi setiap orang kan. Bagaimana Anda melihat kolaborasi-kolaborasi ini dan apakah Widya Estetik juga melakukan hal yang sama? Dari awal saya tidak pernah mau endorse. Kenapa? Karena menurut saya endorse itu malah menurunkan kualitas. Misalnya seperti ini, salah satu selebgram si A saya endorse, saya sudah membentuk kulitnya bagus, saya sudah membentuk rahangnya bagus. Habis kontraknya, kemudian dia di endorse oleh klinik B. Dia akan bilang ke klinik B, hasilnya ini adalah hasil klinik B. Padahal kan awalnya di saya. Jadi dari situ saya tidak pernah mau yang namanya endorsement ya. Saya lebih kayak Widya Estetik itu berjalan dan terus meningkat. Kualitasnya itu dia dari mulut ke mulut Mas. Dari satu orang dia bercerita ke orang lain, akhirnya banyak kunjungannya. Nah seperti itu. Dan saya itu tipe dokter yang tidak, karena kadang saya tidak tahu bahwa beliau adalah selebgram gitu ya. Dan beliau perawatan di saya, ya udah kita melakukan perawatan dan pelayanan seperti semua orang ya. Kemudian dia nge-tag saya di Instagram, ya mungkin dari situ ya Mas ya. Jadi ya udah aku repost aja gitu. Dan aku tuh nggak pernah tahu maksudnya beliau tuh selebgram. Nggak nge-push mereka untuk nge-post juga begitu ya? Enggak, dan itu tuh aku nggak tahu bahwa, bahkan mohon maaf ya Mas ya, saking saya kadang memperlakukan pasien saya sama, saya bahkan nggak tahu bahwa pasien saya itu ada bupati, gubernur itu nggak tahu ya. Jadi kayak memang Widya Estetik, mohon maaf adalah klinik pertama yang sifatnya tidak urgensi. Dari SOP tidak urgensi adalah ya udah yang datang duluan, monggo itu yang masuk konsul duluan. Yang first come first serve dan memperlakukan sama. Berarti dalam artian pelayanan atau service excellence. Dokter, kita jeda terlebih dahulu ya dokter. Kita akan segera kembali pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah di Corporate News. Pemirsa, terima kasih masih bersama saya Iqbal Swetamiaja dan kami masih bersama Dr. Ayu Widyaningrum, owner dari Widya Estetik Clinic yang sangat seru sekali kita ngobrol ya dok ya. Dok, kita tadi sudah ngobrol dari awal alasan atau latar belakang Widya Estetik ini dibangun dan juga beberapa saran. Terima kasih sudah memberikan saran dan masukan. Nah terkait tantangan, ini tantangan juga kan menjadi salah satu yang selalu menghiasi sebuah bisnis. Bagaimana sih dok kehadiran Widya Estetik ini mencatatkan kinerja yang positif, tapi di sisi lain pasti ada tantangannya aja. Banyak juga kan ada yang memandang sebelah mata nih terkait
bisnis klinik kecantikan ini ada yang juga benar-benar memahami secara serius. Bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya adalah tantangan terbesar adalah awalnya seorang dokter estetik itu kayak dipandang sebelah mata ya. Tetapi pelan-pelan kita menjelaskan ke pasien bahwa kita mempunyai kompetensi atas penanganan akne dan melasma seperti itu ya. Tetapi kita benar-benar sebagai seorang dokter estetik itu menjelaskan ke pasien kompetensi mana yang benar-benar kita bisa lakukan dan mana yang memang harus dirujuk. Nah seperti itu. Tantangan berikutnya adalah maraknya atau menjamurnya salon kecantikan yang notabene bukan dokter atau dokter yang dia notabene adalah tidak melakukan perizinan klinik pratama tetapi dia izinnya lebih ke salon. Nah ini yang bukan dianggap pesaing tapi lebih kayak takutnya akan menjadi suatu momok di masyarakat ya Mas ya, di mana banyaknya tindakan-tindakan malpraktek seperti karena tidak diawasi oleh dinas kesehatan terkait. Nah itu dia tadi saran dokter di segmen sebelumnya bahwa cek dokternya, cek kliniknya, bagaimana perizinan. Nah terkait perizinan ini seperti apa sebetulnya di Indonesia? Jadi kalau apakah sesulit itu? Sebenarnya enggak Mas. Jadi perizinan suatu klinik pratama itu harusnya di awal kalian itu mempunyai yang namanya satu bangunan tentu saja ya. IMB-nya ada, CV-nya ada, SIUP-nya ada, kemudian nanti ada izin apotik di situ, kemudian aja izin dari limbah medisnya itu penting ya. Kemudian ada nanti MOU limbah modus, MOU dari laboratorium dan ada dokter umum. Dokter umumnya itu ada 2 atau dokter estetiknya 1 ya. Kemudian dokter gigi. Nah seperti itu. Dok, dokter dengan tadi berbagai macam apa-apa ada yang memang tidak sesuai dirujuk, apa-apa dirujuk. Ini sebetulnya cara yang seperti apa sih dok dalam menghadapi kompetitor karena banyak juga malpraktek tadi sempat kita singgung ya. Semua digarap padahal bukan spesialisasinya begitu. Apakah ini juga untuk menghindari hal tersebut dan bagaimana menyikapi kompetitor benar. itu? Jadi sebenarnya kalau misalnya setiap dokter itu mempunyai hati dan keserakahannya beda-beda ya Mas ya. Tetapi saya paham betul jika kita ingin masyarakat ini aman, jadilah seorang dokter yang mampu berkolaborasi dengan sejawat lain yang dia mempunyai kompetensinya masing-masing. Misalnya seperti ini, ada datang pasien dengan keluhan, "Dok, saya ada cacar, rujuklah dulu ke kulit kelamin ya. Misalnya dok saya udah bosen nih tanam benang hidung terus, saya pengen permanen ya, permanen. Kata-kata permanen itu sudah harus dirujuk dengan sejawat kita yang bedah plastik. Atau misalnya pasiennya dok lemak pipi saya nih udah terlalu berlebihan tapi saya pengen buccal fat. Nah buccal fat itu adalah tindakan yang harusnya dilakukan oleh dokter bedah plastik. Nah itu. Oke dok, berarti ini posting-posting yang harusnya diperjelas ya, batasan-batasannya. SOP-nya tuh udah harus ada dan itu harusnya sudah tertulis oleh dinas kesehatan atau perkumpulan dokter-dokter tersebut. Bagi beberapa dokter misalnya bedah plastik atau kulit kelamin bete dong dengan beberapa klinik-klinik yang mengerjakan hal tersebut, nanti baru ke mereka begitu datang. Selama ini kalau saya Mas ya, kalau di luar sana saya kurang paham. Tapi kalau saya itu selalu menerapkan memang kita menjalin hubungan baik dengan rekan sejawat saya atau guru saya yaitu dokter kulit kelamin dan dokter bedah plastik ya. Jika ada hal-hal yang menyimpang, itu biasanya saya akan menanyakan, dok bolehkah misalnya buccal fat saya kerjakan ataukah bolehkah saya dok sebagai dokter estetik mengerjakan buccal fat, saya menanyakan. Oh tidak boleh Ayu, oke ya kan gitu, izin dok saya merujuk. Nah seperti itu, jadi hubungan baik ini akan memicu terjadinya suatu kolaborasi yang bagus. Dan saling percaya. Yes, akhirnya itu kayak di luar negeri Mas, tidak ada sejawat lain yang menjatuhkan satu sama lain. Akhirnya Indonesia akan tercipta sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa dan semua cantik dan hati yang tenang ya dokter ya. Benar. Dokter jika melihat dari sisi market sebetulnya Indonesia kan dengan tentu jumlah penduduknya yang luar biasa, beragam segmentasi perekonomiannya. Bagaimana Widya Estetik atau Dokter Ayu sendiri melihat peluang jangka panjang terkait market kita ini yang perekonomian terus meningkat tapi ada tantangannya juga begitu di sisi lain daya beli. Kalau nanti Mas, kalau untuk daya beli itu kita lebih kalau sampai saat ini permasalahan untuk skincare ataupun obat-obatan kayak misalnya kita kan concernnya di akne dan melasma ya Mas ya. Jadi obat-obatan itu kita terus kembangkan tetapi kita melihat faktor resikonya. Jadi kenapa sih jerawat di Indonesia kok terus-terusan ada dan kenapa melasma kok terus-terusan ada. Nah kita lihat kok di luar negeri beda, kita nggak bisa menyamakan
produk atau obat-obatan misalnya dari Korea kita bawa ke Indonesia nggak bisa Mas. Karena satu, iklimnya berbeda. Kemudian faktor resiko kayak plek atau jerawat itu mereka biasanya menggunakan kontrasepsi. Di luar negeri jarang menggunakan kontrasepsi yang sifatnya hormonal. Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah yang kadang kita tidak bisa samakan. Apa dok yang jadinya kita bisa samakan? Yang kita bisa samakan mungkin alat, mungkin inovasi, mungkin adalah yang kita bisa samakan adalah sesuatu yang sifatnya rekonturing wajah. Kita bisa belajar dari mereka, iya, tetapi kita sesuaikan lagi dari postur wajah pasien-pasien yang ada di Indonesia. Karena memang di sini iklimnya berbeda, jenis kulitnya berbeda, iya, dan benar. bagaimana aktivitasnya juga berbeda. Lantas dari negara mana sih dok yang bisa menjadi inspirasi begitu dari Dokter Ayu yang ini bisa nih diaplikasikan atau diadaptasi sedikit? Oke, kalau untuk blood stem cell therapy kita menggunakan alat memang dari Korea Selatan, Mas ya. Kemudian kalau untuk masalah sexuality, jadi jadi estetik itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana wajah yang cantik, tapi bagaimana fungsi seksualitinya, anti agingnya juga cantik ya. Nah, jadi kalau untuk sexuality saya mengambil umbilical cord placenta itu dari Jepang. Jadi banyak company atau banyak negara yang memang dia fokus ada sesuatu hal yang bagus yang itu ya kita terapkan di Indonesia. Kalau untuk laser, untuk misalnya benang itu ada yang punyanya USA lebih bagus, ada yang punyanya Jerman atau Eropa lebih bagus. Jadi ya. Baik. Lantas dok, menurut Anda bagaimana teknologi di Indonesia sendiri memang terkait alat-alat tersebut? Apakah sudah mulai berkembang atau memang belum? Kalau saat ini Indonesia itu memang mengambilnya adalah dari luar negeri, ya, yang dimana dia dilakukan penomoran registrasi AKL nantinya. Nah, dari Kementerian Indonesia, yang itulah yang bisa nanti kita pakai. Jadi memang ini menjadi salah satu potensi juga bagi mereka yang ingin mengembangkan atau alat yang berbisnis alat teknologi ini yang luar biasa untuk kecantikan. Nah, kondisi perekonomian apakah sih dok yang turut mempengaruhi kinerja perusahaan? Karena kan saat COVID saja nggak berkurang sama sekali begitu ya. Apa sih yang menjadi rahasia? Mungkin sedikit, mungkin dari 5 rahasia dapur 1 deh dok di spill. Kalau saya itu Mas, kenapa kok COVID tidak sama sekali tidak berkurang? Karena saya melayani dengan hati. Saya tidak pakai APD. Wow. Yes. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena saya tahu dari awal COVID adalah virus, ya. Virus itu dari awal saya sudah bilang bahwa virus ini akan bereplikasi berbeda dari satu orang ke orang lain. Kalau virus itu tidak bisa sembuh, Mas. Artinya kalau virus itu bisa disembuhkan atau dihilangkan, dibunuh, harusnya HIV sudah sembuh dari dulu. Nah gitu. Artinya yang penting adalah bagaimana saya bisa terus melayani pasien. Saya sudah komitmen. Ini COVID ya. COVID ini tidak mematikan asal imun kalian itu bagus. Aku sudah bilang gitu ke perawat saya. Ayo layani masyarakat, tidak usah terlalu berlebihan, kataku. Jangan seolah-olah kalian jijik kepada orang lain atau bagaimana ya. Karena orang tidak akan suka diperlakukan demikian. Bagaimana dokter nanti takutnya kalau misalnya mohon maaf menular terus kematian kayak gini. Saya dari dulu waktu saya di rumah sakit, saya memang tipe dokter yang gimana ya Mas ya, saya ini dokter, saya sudah disumpah sebagai seorang dokter dan sebagai seorang dokter saya bisa meninggal kapan saja, entah itu karena penyakit menular apapun. Dan ataupun bukan karena penyakit bisa juga. Iya, begitu jadi ya, dok? udah kayak dari situlah saya tetap memperlakukan pasien saya sama. Saya konsul, saya tidak pakai pembatas, tidak. Konsul seperti biasa. Ada 2 dokter yang bercerita sama, satunya Dokter Ayu, satunya mungkin saya tidak bisa sebut, nanti kita gali di kanal YouTube-nya Berita Satu, sama sekali ceritanya dan memang luar biasa sukses juga. Jadi sangat menginspirasi. Dok, kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang daya beli turun, tapi memang tadi dokter share bahwa untuk Widya Estetik ini middle up, tapi di sisi lain juga middle low juga berhak mendapatkan perawatan agar lebih cantik gitu ya. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Oke, yang tadi sudah saya jelaskan, jadi pada beberapa pasien yang memang mempunyai keterbatasan dari finansial dan beliau adalah ibu rumah tangga, saya memberikan ibu gini, ibu kan misalnya ada melasma ya, ibu ini saya kasih krim atau ibu mau perawatan. Nah mereka akan tanya berapa dok? Boleh nggak ya dok ya, saya misalnya pakai krim malamnya aja tapi pakai krim siangnya misalnya dari brand A. Oh silahkan ibu, asal jangan krim malam saya dicampur dengan krim malam lain gitu, itu boleh. Jadi dari situ kita sharing. Bahkan Mas, saya itu tidak
tidak pernah melarang pasien saya, dok, saya mau stop krim dokter misalnya. Tapi saya mau pakai basic skincare. Saya akan menjelaskan yang mana yang terbaik, yang mana yang aman untuk dia. Bukan justru untuk menjelekkan. Lagi-lagi ini dokter sedang membangun dan memang terus membangun kepercayaan. Jadi orang tidak merasa dipaksa dan tidak pernah merasa keberatan begitu ya untuk melakukan saran-saran dari Widya Estetik Klinik. Nah, pemerintah kan menetapkan PPN 12% di tahun 2025. Apakah hal ini juga turut memberikan pengaruh terhadap perusahaan mungkin terhadap apa-apa yang diambil dari luar begitu atau bagaimana? Kalau untuk krim kita tidak mungkin menaikkan PPN ya Mas ya. Karena memang krim ini memang kalau untuk obat atau krim itu kita tahulah perekonomian Indonesia bagaimana. Kalau kita menaikkan lagi, takutnya ini berimbas pada penurunan kunjungan, ya kan gitu ya. Mungkin yang kita agak naikkan adalah perawatan-perawatan yang memang high quality, nah seperti itu. Karena memang termasuk dari luxury ya, termasuk dari luxury krim yang ditemukan begitu ya untuk para pasien kanker begitu ya. Yang post kemoterapi gitu-gitu. Bagaimana mereka akhirnya menemukan dokter begitu untuk para pasien kanker ini, menarik sekali. Jadi gini Mas, ada satu kasus di mana awalnya saya berinisiatif untuk menemukan inovasi ini adalah pada saat itu pasiennya melakukan treatment booster ya. Boosternya tidak perlu saya sebutkan apa mereknya. Tetapi setelah itu beliau kontrol ke saya dan itu akhirnya bikin kayak apa yang disuntikkan jadi kayak papul-papul dan bernanah. Tidak bisa diserap tubuh ya. Saya tanya, ibu terakhir disuntik apa? Suntik obat ini dok. Ibu ada kencing manis? Ada. Nah dari situ saya berpikir bahwa tidak semua booster ini aman untuk kencing manis. Nah di sini saya berpikir obat apa yang aman untuk kencing manis. Nah kemudian saya membaca jurnal tadi yang seperti saya jelaskan ya. Infus atau obat-obat IV-len antioksidan apa yang aman untuk recovery pasien kanker. Tak cari. Kemudian saya tanya, saya lihat kandungannya, kemudian saya kecilkan kandungan itu untuk kita suntikkan pada dermis atau kulit. Safety atau tidak. Nah itu akhirnya berkembang. Keselamatan yang berujung dari perkembangan. Kita jeda kembali dokter. Kita akan segera kembali. Pemirsa Corporate Insight akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi dalam Corporate Insight bersama saya Iqbal Suitamihaja dan kita masih bersama Ibu Dr. Ayu Widyaningrum, owner Widya Estetik Klinik. Kita lanjutkan ya dok, sedikit ada data yang ingin saya bacakan dan sharing juga kepada pemirsa bahwa industri kecantikan dan kosmetika Indonesia tumbuh fenomenal. Kini ada lebih dari 1010 perusahaan kecantikan luar biasa. Sehingga industri kecantikan Indonesia sendiri diproyeksikan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan tahunan atau CAGR sebesar 5,81% hingga 2027 ya dok. Pendapatan di sektor kosmetik khususnya diperkirakan melonjak 20 triliun rupiah pada 2021 menjadi 30 triliun rupiah pada 2024. Mencatat kenaikan 48%. Bagaimana Anda melihat peningkatan-peningkatan ini yang luar biasa? Tentu Anda yang merintis dari awal melihat perkembangan ini juga menjadi sebuah pencerahan. Sebenarnya benar ya Mas ya. Kenapa peningkatan ini terjadi? Karena memang juga dipicu adanya sekarang zaman semakin meningkat, media sosial juga semakin mempengaruhi. Semua orang ingin tampil cantik seperti filter. Semua orang ingin tampil sempurna ya, bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana kulitnya. Itu yang mendorong mereka lebih kayak aku butuh estetik dibandingkan kadang bahan baku yang lain. Nah itu seperti mereka kadang mengesampingkan lebih ke fashion, mereka kayak baju ya semakin kesini mungkin ya tidak terlalu yang modenya ya mungkin akan sama atau bahkan cenderung modenya akan kembali ke yang dulu gitu ya. Tetapi kalau estetik dunia kecantikan ini mereka bagaimana mereka fokusnya adalah semakin mereka tua, kalau saya lihat mereka berlomba-lomba untuk terlihat semakin muda. Nah itu. Semakin tua berlomba-lomba semakin, dan ini tidak terbatas di perempuan ya dok? Yes benar, dan sekarang itu menjamur juga pada laki-laki gitu. Kenapa kok menjamur pada laki-laki? Seorang suami sekarang yang saya lihat, dia melihat istrinya cantik itu kayak minder, insecure. Akhirnya mereka, aku coba deh perawatan, nah gitu. Jadi good looking bersama-sama ya? Yes benar itu. Menarik sekali ini bahwa mungkin ada couple treatment yang bisa
bisa menjadi salah satu andalan strategi permasalahannya begitu. Nah, berdasarkan data 2022 kan pasar kecantikan dan perawatan diri ini kan mencatat pendapatan 111,83 triliun rupiah secara global begitu. Industri kecantikan di tanah air juga diprediksi bakal terus berkembang. Sebetulnya bagaimana sih melihat bahwa diprediksi nih industri kecantikan, klinik kecantikan ini malah menjadi salah satu pilar penting, mungkin menjadi health tourism nantinya begitu. Orang nggak perlu lagi ke Bangkok atau mungkin ke Korea atau ke Jepang, nanti ke Indonesia. Optimis Anda? Yes. Asal Indonesia ini mempunyai suatu dokter-dokter yang berkualitas, di mana dokter-dokter Indonesia harus meningkatkan intelijensi diri dia, meningkatkan skill mereka dengan cara bagaimana berkolaborasi, menuntut ilmu dimanapun itu, kemudian mengikuti konferensi-konferensi internasional sehingga kita dokter-dokter Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Dan kita mempunyai inovasi yang kita kembangkan di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk berobat. Sebetulnya dari kualitas SDM dokter-dokter kita sebetulnya tidak kalah ya, Dok? Wow, luar biasa. Dokter-dokter Indonesia itu mempunyai ide-ide kreatif cemerlang dan mereka mempunyai skill yang luar biasa menurut saya. Dan itu sebetulnya apakah sudah terdukung juga oleh wadah yang tepat, misalnya asosiasi, pemerintah, seperti apa Anda melihatnya kolaborasi? Mungkin lebih tepatnya kurangnya adalah di sini dinas terkait itu kurang lebih, harusnya itu dinas terkait lebih kayak menyeleksi Mas ya. Dan lebih kooperatif, artinya lebih fokus pada perizinan sehingga tidak main-main, sehingga tujuannya adalah klinik-klinik yang akan berkembang di Indonesia ini semuanya safety. Nah itu dia, perizinannya harus benar-benar suatu klinik estetik tidak lagi mempunyai izin salon, dan izin salon itu tidak boleh lagi tidak boleh ada laser, tidak boleh ada jarum di situ, ya. Salon itu tidak boleh ada sulam alis, tidak boleh ada misalnya dermapen, karena ini sudah berhubungan dengan limbah medis. Dan di mana limbah medis juga harus ada perizinan seperti itu. Ya, jadi harus saling berkolaborasi. Menurut saya yang paling penting adalah kalau kita kembangkan selain dari segi intelektual dokternya, perizinannya ini harus benar-benar lebih diketatkan. Nah itu, misalnya ada salon yang dia ada jarumnya, dia harus mempunyai izin limbah. Nah seperti itu. Baik, dengan luar biasanya perizinan ini tentu yang dokter sudah sering bahwa tidak sulit kok untuk melakukan itu semua, karena memang ketika perizinannya salah nanti ketarik semua gitu ya, Dok ya. Dan ini sangat menakutkan sebetulnya bagi orang-orang yang belum teredukasi atau tersosialisasikan begitu ya, Dok. Sebenarnya akan menakutkan apabila memang Anda menyimpang. Tapi kalau memang semuanya berdasarkan SOP, tidak ada yang takut. Malah kita akan dibina oleh dinas terkait dan akan menjadikan contoh bagi klinik-klinik yang lain. Dok, tadi sempat menyinggungkan bahwa kecantikan atau estetik itu bukan hanya estetik luarannya saja, tapi juga secara seksualitas dan fungsi-fungsinya begitu. Benar. Dan juga menyambung ke pertanyaan saya bahwa tidak sebatas untuk perempuan tapi laki-laki saja. Ada nggak sih, Dok, potensi bahwa terkait estetik laki-laki dan juga seksualitasnya juga menjadi salah satu potensi begitu yang benar. Bagaimana young dads ini atau bapak-bapak muda ini sadar akan hal tersebut yang perlu diperhatikan begitu, Dok? Memang sekarang sudah sadar. Ya, karena memang kunjungan pasien saya laki-laki itu memang terus meningkat ya. Dan mereka tidak hanya berkunjung untuk hanya perawatan saja, tapi sekarang sudah berkembang menjadi botok, berkembang menjadi apa? Mereka aware terhadap dirinya sendiri. Bapak-bapak ini dia perokok terkadang, pekerja keras ya. Ada juga mungkin yang aktif mengonsumsi alkohol sehingga terjadi gangguan hati seperti itu. Nah, mereka memilih pemilihan yaitu blood stem cell therapy. Kenapa? Selain mempengaruhi dari fungsi kulitnya, fungsi wajah pasiennya, dia memperbaiki semua sistem organ sampai ke vitalitas, kemudian sistem paru-paru, pankreas, hepar, ya bahkan kognitif. Nah itu dia. Berjalan paralel antara yang luar sama yang di dalam ya sampai itu, akhirnya estetik secara keseluruhan. Dokter, satu lagi segmen lagi kita akan jelang. Usai jeda dokter, pemirsa kami akan segera kembali tetap di Corporate Insight.
Pemirsa, kita di penghujung segmen dan kita masih bersama Dr. Ayu Widyaningrum, owner PT Widya Estetik Klinik. Kita lanjutkan ya dok, satu segmen terakhir sayang sekali. Seru banget nih ngobrolin bagaimana secara estetik dalam, estetik luar dan lain sebagainya. Kita mungkin secara global dan outlook influencer dan selebritas lagi-lagi tadi juga sudah kita bahas. Bagaimana juga Anda melihat bahwa Widya Estetik Klinik ini juga melakukan promosi marketingnya selain tadi mulut ke mulut dan lain sebagainya, reputasi, nggak tahu juga ternyata gubernur yang datang, bupati yang datang. Bagaimana Anda melakukan strategi marketingnya, tentu itu juga harus dipikirkan ya dok ya. Silakan. Jadi menurut saya adalah strategi marketing di Widya Estetik ini ternyata saat saya mempunyai intelektual saya dan saya unggah ke media sosial itu menjadi kayak kepercayaan, ini dokternya bagus loh, coba. Jadi mereka itu kayak trust akhirnya ke saya. Selain dari pelayanan, jadi bagaimana saya menyikapi konsultasi dengan pasien, mungkin mereka melihat itu dari sosial media saya. Apa sih yang sudah saya dapatkan, prestasi apa yang sudah saya dapatkan, itu menjadi nilai plus yang akhirnya malah membuat pasien itu percaya untuk ke saya, seperti itu. Dokter, ketika ngobrolin Banjarmasin, bahwa gimana base-nya di sana, bagaimana di sana kesadaran akan bisnis ini? Luar biasa ya Mas ya. Sampai tahu sendiri bahwa Banjarmasin memang mayoritas adalah pertambangan memang ya di sana. Jadi tidak ibu-ibu di sana itu aware akan estetik, tetapi kadang juga mereka salah ya, salah melakukan tindakan estetik sehingga akhirnya kita yang memperbaikinya agak kerepotan sedikit karena memang pada dasarnya memperbaiki lebih susah dibandingkan melakukan pengobatan dari awal. Ada rencana ekspansi nggak sih dok? Atau cukup di sana aja atau mau kemana-mana atau memang sudah sebetulnya? Untuk saat ini tidak ya, karena saya harus menunggu anak saya dulu, spesialis bedah plastik, mungkin baru ya saya akan kembangkan. Oke, nice. Jadi memang menurunkan skill-skillnya juga dan ujangan-ujangan yang luar biasa. Kita berbicara terkait target tahun ini di sisa semester 2 2025 dan tahun depan. Seperti apa target Anda untuk target pasar, target revenue dan lainnya? Akan ada teknologi-teknologi terbaru yang akan saya kembangkan memang ya, tetapi belum sempat saya upload karena memang sekarang saya fokusnya adalah estetik, tidak hanya bagaimana kita memperbaiki kulit pasien, tapi bagaimana memperbaiki seluruh organ pasien sehingga dia tampak memang awet muda, tidak hanya dari luar, tetapi bagaimana sistem organnya juga berfungsi dengan baik ya. Jadi memang kita sekarang concern pada blood stem cell, umbilical stem cell, itu concern pada itu kita. Di mana itu sebetulnya sangat menjanjikan ya dok, ya, stem cell ini. Dan ini menurut saya di kedepannya dia akan berkembang. Karena beberapa kali saya mengikuti konferensi kayak bulan ini saya 2 kali konferensi internasional yang awalnya di Aussie dan satunya di Bangkok, dan mereka masih terus mengedepankan exosome stem cell ya, itu berkembang. Dokter, jika Anda ingin sampaikan kepada para pemula untuk bisnis klinik kecantikan dimanapun berada atau para investor yang sedang menyaksikan kita lagi ngobrol ini, apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka ketika merintis sebuah bisnis ini kan tidak mudah. Tadi saat jeda Anda cerita bahwa semua berawal dari ruang tamu saja ya dok ya. Boleh diceritakan dokter dan inspirasinya. Buat para sejawat di luar sana, kalau misalnya kalian ingin mendirikan suatu klinik estetik, tolong seyogyanya izinnya yang jelas ya, izinnya yang lengkap, kemudian upgrade skill kalian, bekerjalah sesuai dengan kompetensi kalian tanpa menjatuhkan sejawat lain, dan kita sebagai seorang dokter estetik harus berkolaborasi dengan dokter surgery dan dokter kulit kelamin secara bijaksana. Luar biasa. Terakhir dok, harapan Widya Estetik Klinik terkait kebijakan yang dapat mendukung iklim usaha industri kecantikan dimanapun mereka berada, tidak terlepas Kalimantan, Jawa, Sumatera. Semoga Widya Estetik Klinik adalah seperti namanya, yaitu Widya. Widya adalah yang pertama. Artinya adalah saya berharap Widya Estetik ini menjadi klinik satu-satunya harapan untuk para masyarakat Indonesia untuk menjadi cantik, di mana Widya Estetik mempunyai inovasi yang berbeda dari klinik lain. Baik, terima kasih Dr. Ayu sudah sharing bagaimana juga pengobatan-pengobatan cantik tidak hanya dari luar saja, dari dalam yang saya highlight, dan juga berbagai macam kolaborasi antara kecantikan, surgery atau bedah plastik dan juga kulit kelamin begitu. Bagaimana itu membangun ekosistem yang luar biasa dan saling percaya. Terima kasih sudah hadir di studio Berita 1 di PIK 2. Selamat sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda dokter. Terima kasih Mas. Dan pemirsa, baik